Balik lagi di channel Cukup Pop bersama gua Ungkai. Dan gua Ungkai. Ayang ya, nggak ngejokes lagi. Nggak ngejokes lagi. Oke. Sekarang jokes-jokesnya Ayang sudah kembali lagi karena sosoknya sudah kembali. Ya benar, karena kemarin habis piknik ya. Iya betul. Dan kemarin kita sempat merekam tapi gagal. Berulang kali gagal karena masalah teknis dan akhirnya kita rekam lagi di sini ya Allah. Belibet ya Pak. Belibet puasa nih. Di sebuah kampus tercinta. Kampus gua dong. Benar. Ya, mantan kampus gua di Lembah UGM. Dan kali ini ceritain dong, kita mau bahas apa? Kali ini berawal dari idenya Ayang sih. Kita mau ngebahas soal aplikasi yang sedang digandrungi oleh remaja-remaja, ciwi-ciwi, remaja-remaji, laki-laki, cowok-cowok. Cewek juga. Cewek juga. Kalau cowok doang Grindr. Udah disebut ya malah. Ini tentang aplikasi dating online. Gitu. Yang menurut kami aplikasi dating online itu kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Kampus. Langsung aja. Oke, kenapa? Kan kita kan nggak mungkin ya ngasih statement kalau dating apps tuh sucks, dating apps tuh kosong, bualan dan lain-lain tanpa dari alasan. Gua ya. Dari gua itu gua ngerasa bahwa dating apps sekarang tuh berisi toke-toke. Toke beracun ya, Wak? Toke beracun ya, Wak. Iya, Wak. Toke itu sebutan buat cowok-cowok yang atau cewek-cewek yang hanya mengejar kesenangan di sana. Iya, bener. Yang hanya mencari mangsa-mangsa gratisan. Ya. Bilang aja nggak punya duit, anjir, terus install Tinder. Istilah sopannya ngeus lah, nyari ngeus doang. Jadi cari ngeus doang, tapi nyari orang asing gitu. Ceritanya one night stand kayak di film-film Hollywood. Benar. Sebenarnya nggak menjadi masalah kalau misalnya orang yang bertemu di katakanlah Tinder, di Bumble itu dua orang yang sama-sama mencari hal semacam itu. Iya, kita bukan ngejudge ya, tapi itu lifestyle orang-orang. Iya, beda-beda. Terserah itu pilihan juga toh. Tapi kenyataannya sering terjadi bahwa orang merasa tertipu karena ada salah satu pihak yang nggak tahu sebenarnya maksud dan tujuan jahat ini. Nah itu kadang tuh banyak cewek-cewek polos, cowok-cowok juga kadang ada yang polos. Betul. Ya, yang nggak tahu gituan, terus tiba-tiba diriku. Kamu polos, mau aku warnain. Los. Terus ya udah itu dimanfaatin jadi sering ditipu. Lu ngerti istilah grooming nggak? Apa tuh? Grooming tuh kan merawat, menumbuhkan gitu. Jadi pura-puranya sih ada sesuatu, pura-puranya sih saling suka, tapi ternyata yang satu tuh cuma pengen ngeus. Itulah ya, toke-toke tuh banyak terpelihara di aplikasi kencan online. Makanya kita tuh geram gitu karena justru banyakan tokeknya gitu daripada orang yang nyari pasangan kan. Menjengkelkan ya. Menjengkelkan. Tapi nggak cuma itu, by the way. Kalau itu mah bagi kami anjir. Bagi gua merasa udah bisa mengatasi. Lu udah tahu lah istilahnya di situ banyak sudah bisa mengantisipasi. Yoi. Kan karena kalau lu mau gitu gua jawabannya udah terpikirkan lah. Udah terpikirkan. Bagi orang-orang yang udah bisa defense, itu tetap aplikasi kencan online adalah sucks menurut gua. Karena kenapa? Yang kedua, bentar gua nyontek. Oh ya. Karena yang kedua ini lu akan gua kasih pemahaman. Asik. Bertemu seseorang orang asing ya terutama. Orang asing. Demi alasan asmara. Itu aneh. Kenapa bisa begitu? Jadi kenapa kayak gini loh. Kita ketemu orang asing, terus kita langsung mau nanti aku mau pacaran sama dia. Nanti nggak bisa gitu, bro. Bisa gitu. Pertemuan itu tidak sesederhana itu. Karena kita ketemu orang, itu kan kita tuh ada prosesnya ya. Nggak bisa langsung menentukan ntar gue pacaran sama dia. Harus ada PDKT-nya. Dan asmara itu tidak tumbuh sesimpel itu. Waduh. Jadi kayak apa sih bagi sebagian orang ya termasuk gue.
Kalau misalnya ketemu orang asing di dating apps terus langsung bertujuan ke arah yang serius Yang serius, atau hubungan, percintaan dan lain-lain, pacaran, itu pernikahan nggak bisa sih. ya. Justru kadang asmara tuh tumbuh di dalam hubungan pertemanan misalnya, di dalam hubungan yang awalnya sih biasa aja, Langsung sok keren lo ya. Yoi, lu jangan merusak gua nih, udah mau quotable nih. Iya, iya, iya. Terus tiba-tiba tumbuh asmara dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka saling memiliki, saling melengkapi, dan akhirnya Wah, bukan menikah dulu. Jadi menurut lo aplikasi online itu memperpendek atau memotong durasi PDKT yang seharusnya? Durasi PDKT, ya benar, Bener ya? bener. Karena emang nggak pernah sesimpel itu. Nggak pernah sesimpel Masalah hati itu kompleks, bro. Bener. Bener gua nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut gua dating apps itu mengajari seseorang atau apa ya? Merangsang seseorang untuk melihat orang lain atau lawan jenis itu secara visual aja gitu. Nah, bener. Karena jadi kita penilaiannya karena kan di misalnya Tinder katakanlah, dari situ kan cuma bisa kelihatan foto sama bionya sedikit. Iya. Biasanya ngisi bio pun adalah orang-orang yang benar-benar slow gitu. Kadang ada yang cuman mencari imam gitu-gitu doang. Kadang ada yang di masjid banyak a book by its cover. Ya Allah, ya, nggak mungkin kita judge orang di Tinder tanpa lihat wajahnya, nggak mungkin kan. Apalagi yang kita ketahui tentang orang itu selain tampilannya dan informasi yang sedikit yang bisa dibuat-buat itu. Nah, menurut gue itu sangat riskan penipuan. Ya. Karena banyak kasus, banyak cerita bahwa orang-orang yang melakukan meet up, melakukan kopi darat, kopdar, itu kecewa dengan perwujudan orang yang ditemuinya. Di Photoshop sih kelihatannya gitu. Di foto kelihatannya wow. Setelah melihat emang sih ada elemen of surprise-nya ya. Cuma kan kejutannya tuh kejutan yang bukan yang itu masih lurus ya, maksudnya ketemu orang, misalnya katakanlah cowok ketemu orang cewek beneran gitu, ada yang ternyata malah apa, cowok jadi-jadian gitu. Jadi-jadian. Ya ampun, kan lu pernah Kai? Belum sih, jangan sampai sih. Aduh, tapi gue pernah denger terhianati gitu. langsung terhianati gitu, kayak anjing ngapain gue selama ini ngechat. Iya, udah membayangkan yang indah-indah ternyata kan Jono tidak berpacaran dengan Joni, bro. Betul. Jono tuh dan Jenny ya. Benar. Okay. Adam tidak berpacaran dengan Wawan. Jelek banget Adam sama Wawan. Kirain Adam dengan Suseno, kan nyambung. Ayo lanjut. Oke. Itu tentang apa, visual ya. Nah, Tinder dan Bumble dan OkCupid dan lain-lain. Gua cupid loh. Ya Allah. Aduh, malu. Gak ada jokesnya. Dan ya aplikasi-aplikasi itulah ya. Itu tuh sebenarnya kan memang oke lah, bisa ngasih kita jalan untuk bertemu dengan orang asing, untuk mencari kenalan, mencari teman dan lain-lain. Memperluas jaringan lah istilahnya. Itu sangat membantu memperluas jaringan. Tapi ingat Kai, sini gua pakai lagi kacamata. Oh, lu setiap ngomong yang keren-keren harus pakai kacamata ya? Jaringan kita bisa luas dengan aplikasi kencan online, tapi tidak dalam. Semua dangkal. Kenapa menurut lu tidak dalam? Karena kan itu orang asing gitu. Dan interaksi sosial itu tidak sesimpel swipe left, swipe right. Jadi kita kan ketemu orang kan, misalnya gue ketemu lu tanpa disengaja misalnya, terus kita ngobrol nyambung gitu. Nyambung akhirnya akrab. Nah, kalau dating apps ini, kalau tujuannya untuk cari teman ya, atau cari jaringan dalam tanda kutip juga. Nah, itu tuh kan swipe, match, terus habis itu ketemu, ngobrol. Udah, temenan. Tapi nanti kita ketemu yang lain nih, swipe lagi, ketemu yang lain lagi, swipe lagi. Banyak. Jadi karena terlalu banyak kasus, terlalu banyak pertemuan, terlalu banyak interaksi dalam waktu yang singkat,
Jadi Itu- bikin itu nggak dalam gitu Iya, ya. karena kan Cepet nggak bosen. terlibat dalam suatu apa sih istilahnya, interaksinya tuh nggak melibatkan kehidupan. Nggak gitu. nyata ya. Nggak nyata, semu, Semu. Gue ngeriset di tidak membual ya. akun Twitter yang nama akunnya adalah Bertinder, kalau teman-teman tahu. Oh ya, gua tahu Bertinder. Di Bertinder Twitter jadi yang kadang lucu-lucu gitu kan. banyak kasus-kasus, cerita-cerita yang lucu, yang menarik. Heeh. Mungkin Tapi- akan gue bacakan Oh, satu-satu. harus pakai kacamata. Harus ya? pakai kacamata dong. Oke, gimana tuh? Ini ada percakapan chat ya. Hah? Halo katanya. Halo, hai. Halo. Terus sama cowoknya diginiin. Hai juga, terus cowoknya balas lagi. Ngewe. Literally langsung, bro. Hai, hello. Ini loh kalau nggak percaya. Anjir, ini beneran ini nanti dilihat, nanti diedit. Aldi Pratama. Kenapa Anda langsung setelah Coba, hai bener. Aldi Pratama nggak langsung gua ngewe? sensor. Kenapa? Maksudnya kan Apa kayak gitu? iya, pick up line yang bagus apa Kan banyak kita kan? diajarkan sekolah bahasa Indonesia berpuisi gitu. Buat apa Hairil Anwar susah-susah bikin puisi, nerbitin buku kalau nggak lu pelajarin gitu. Kenapa langsung Ngewe. ya to the point To sih. the point tapi, sih. Cuman yuk kayak serampangan anjir. Astaga. Terus itu baru tokek-tokek yang hanya berniat untuk melakukan nyari enak doang. Itu Ini tokek ada lagi ya, si kasus Aldi tokek yang nih. yang unik ini dari, boleh disebutin nggak sih akunnya? Ini cerita-cerita yang aneh menurut gua. Gak bakal lupa setahun lalu first date nonton di bioskop, terus dia minjem HP gue. Katanya buat telepon nyokapnya, dia keluar bioskop 10 menit udah berlalu, dia nggak balik lagi. Ternyata dia dating sama maling, bro. Sama jambret. Berarti dia salah match sama maling ya. Selain dia tokek, ada juga maling. Bener. Jadi Jadi dating apps ini kayak pertumbuhan kriminalitas ya. buat kalian yang date di bioskop, terus kalau ada modus-modus kayak minjem HP, minjem uang, atau minjem kartu ATM atau segala macam yang berhubungan dengan hakmu, hartamu, jangan dikasih pinjam. Kalau dikasih pinjam, tungguin. Tungguin. Kamu telepon papamu, aku tungguin. Aku nguping nih sekalian pembicaraan. Kasihan, bro, nggak dapet jodoh malah dapet musibah. Jadi sebenarnya gue punya kesimpulan nih dari Apa tuh? kasus-kasus yang tadi kita cerita ya. Ya, Kayak kita tetap pada argumen kita kalau dating apps tuh sucks. benar. Dan dating apps tuh nggak segitu membantunya dalam hubungan asmara. Kalaupun ada yang berhasil, itu tuh jumlahnya 1 banding sekian Benar. gitu. Lu pernah nggak berhasil? Gua sampai pacaran belum pernah, sampai berteman ya lumayan banyak, tapi ya itu tadi nggak terlalu deket, itu hanya pertemanan dunia maya gitu, nggak yang sampai kayak nongkrong bareng setelahnya gitu, nggak. Yang sampai jadi circle gitu nggak pernah ada ya. Mungkin gara-gara itu tadi tidak terlalu dalam Luas tapi interaksinya dangkal gitu. ya. Gue juga sama gitu soalnya. Gue ya selama bermain api gitu, nggak pernah tuh sama sekali ketemu yang dari Tinder gitu. Nggak pernah lah, pokoknya selama bertahun-tahun main dating apps, entah itu yang Tinder, entah itu Bumble, gue tuh masih rajin masih rajin, tapi nggak pernah ada yang bener-bener ketemu dan temenan akrab gitu, atau bahkan sampai pacaran gitu, nggak pernah. Meskipun teman kita ada ya, tapi itu cuma 1 dari sekian lah. Menurut kita tetap mungkin itu special case aja. Iya, betul. Dan pokoknya intinya jangan terlalu berharap gitulah sama dating apps. Jangan terus, wah ini tuh zaman modern, kita bisa dipertemukan, dijodohkan melalui aplikasi, melalui kencan online dan lain-lain. Bullshit. Dan berhati-hati bagi teman-teman yang baru mau mulai, karena di sana banyak orang-orang yang hanya nyari kesenangan duniawi saja dan nyari duit buat menipu. Benar. Ya itu dia. Tapi gini loh, meskipun dating apps itu buruk, ada loh keuntungannya. Apa tuh? Ada loh. Secara tidak langsung kita jadi belajar Photoshop, Waduh. ngedit foto.
Iya, biar Jadi, kelihatan menarik belajar ya. kontras, Belajar ya kan? kontras, structure, belajar apa namanya, angle foto, saturasi. bergaya, saturasi. Ya Jadi, Allah. oh kalau kayak gini foto kita jadi bagus ya gitu. Ya meskipun itu akhirnya memberikan harapan-harapan semu Benar. bagi orang-orang asing yang nge-swipe kanan gitu kan. Kalau gua pernah memanfaatkan dating apps sebagai Apa tuh? iklan usaha gua. Jadi gua pernah jualan clothingan ya, kan. Usaha Cuan bro, clothing ya. cuan ya. Terus daripada nganggur nih, gua ganti fotonya, ganti foto jualan gua. Mantap. Marketing 4.0. Dari pakai Tinder ya. Pakai Pakai Tinder. Tinder ya nggak apa-apa lah kalau kayak Ungkai. Siapa tahu. Tahu Tapi ya, laku nggak? Sayangnya enggak sih. Alhamdulillah sekarang usahanya Bangkrut. Lagian cari usaha di. Tapi ini ya, sebenarnya ada juga keuntungan yang lain. Apa tuh? Ini kalau kata King, teman Kata kita. Kata King tuh dia jadi dating apps tuh melatih kepekaan. Untuk Kepekaan buat tahu iki tenan ayo ora. oh. Ini beneran cakep enggak? Berarti semakin lama kamu main dating apps, semakin tahu bedanya mana yang beneran, mana yang editan, mana yang keren beneran, cool beneran, atau keren di foto doang. Itu King udah ahli ya. Jadi kalau mau cari apa sih saran gitu kan, lu misalnya lagi swipe, King kira-kira ini editan bukan ya? Jadi penasehat ya? Jadi penasehat ya, bener. Terakhir jangan lupa untuk tonton channel Cukup Pop. Ya, tonton video kita yang lain, subscribe-nya tuh gratis. Jadi ya tolonglah. Iya ya. Atta bilangnya gitu ya? Iya. Ya udahlah, kalau mau subscribe ya subscribe, kalau enggak ya jangan gitu. Dan buat kamu yang punya usaha misalnya pengen ngebantu kita buat terus bikin konten, misalnya kayak kita butuh meja nih gitu. IKEA, silakan. Silakan placement. UGM mungkin mau silakan placement, kita udah pakai tempat Anda ya. Mau ngasih beasiswa buat gua. Oh, bagus. Oke, mungkin sekian. Gua Ungkai, gua Ayeng. bye.